Ini warnanya coklat kemerahan ya mas. Yang menarik perhatian itu ekornya dan kakinya. Itu berwarna sedikit merah. Udah matang nih Bu, kita cobain ya. Enak banget, ini bumbunya tuh meresap matang dengan sempurna. Apalagi ada rasa manis dari udangnya karena masih fresh. Pangandaran, kontur alamnya menjadi surga bagi para penggemar ekstrim motorsport. Beragam olahraga pacu adrenalin berpadu dengan bentang alamnya yang memanjakan mata. Pangandaran nggak melulu soal pesisirnya aja, tapi juga ada wisata air yang gak kalah menarik, salah satunya Curug Lewi Letak. Nah hari ini saya akan melakukan salah satu olahraga ekstrim yang tentunya akan menguji adrenalin saya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Dalam ekstrim motorsport kali ini, saya tertantang untuk menaklukkan air terjun dengan ketinggian mencapai 25 meter. Air terjun yang digadang-gadang sebagai Niagara Falls dari Kabupaten Pangandaran ini merupakan destinasi yang tepat untuk menguji adrenalin dalam petualangan kali ini. Oke, ini kita harus melakukan teknik rappelling. Jadi kita menuruni curug ini menggunakan tali dan alat. Ini hari ini debit airnya nggak begitu deras, tapi udah kerasa banget berat karena tumpuan kita itu kaki dan tangan emang harus kuat. Jadi begitu kesapu air, wah itu emang harus kuat banget. Karakteristik dinding air terjun yang lebarnya mencapai 15 meter ini membuat Curug Lewi Letak termasuk ke dalam blok waterfall. Menuruni air terjun bertipe horsetail dengan aliran air yang terus-menerus kontak dengan dinding curug memberikan sensasi tersendiri bagi saya. Wah, ini di posisi saya ini pas air terjunnya lumayan keras. Ini dia. Ini emang kesapu-sapu kena terus. Oke. Saat rappelling, pemasangan peralatan safety benar-benar harus teliti dan detail untuk menjamin keselamatan. Mantap ya. Di rintangan ini, saya disambut dengan dinding curug yang semakin menjorok ke dalam, sehingga saya tidak memiliki pijakan apapun. Kali ini teknik yang tepat untuk digunakan adalah descending, yaitu menuruni tebing hanya dengan bertumpu pada tali dan alat descender. Luar biasa sekali pengalaman saya hari ini. Rappelling dari ketinggian 25 meter. Tapi emang ya yang paling susah itu di obstacle terakhir. Karena di sini benar-benar terjal dan kita dihujani air terjun yang sangat deras. Tapi setelah ini kita masih bakal seru-seruan mengeksplor lokasi selanjutnya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sukses menuruni air terjun Lewi Letak belum membuat saya puas. Canyoning menjadi tantangan selanjutnya yang harus saya taklukkan. Nah, ini lokasi selanjutnya kita akan menguji adrenalin di Sungai Ciwayang. Ini karena posisinya benar-benar di sebelah tebing, di antara tebing dan sempit banget, jadi kita harus melakukan teknik canyoning. Dan sebelum itu kita harus loncat dulu, Bu. Ini saya udah deg-degan tapi semangat banget nih. Ikuti jejak saya, jejak petualang.
Dasar sungai yang dalam dan bebatuan setinggi 3 meter ini merupakan kombinasi yang tepat dalam melakukan cliff jumping. Aliran arus yang deras langsung menyambut begitu mendarat di air. Luar biasa tadi, saya habis cliff jump langsung disambut jeram yang lumayan deras. Ini kita emang harus posisinya tiduran kayak gini karena kita body rafting. Seru banget, saya nggak sabar ke jeram selanjutnya. Ini suasananya keren banget, kita di antara tebing-tebing. Benar-benar asli, tenang gitu. Saya dari sini airnya masih tenang sih, jadi bisa nyantai gini suasananya. Belum nanti disambut jeram yang ekstrim ya. Gimana Kang? Kang ini kalau gini. Aduh. Jalur canyoning atau susuran sungai di antara tebing-tebing ini membentang sejauh lebih kurang 2,5 km dengan total waktu penyusuran mencapai 2 hingga 3 jam. Tiba-tiba jeramnya kencang dan kita harus belok ke kiri dan ada batu. Aduh, kaget banget terus kesangkut saya. Berbahaya dan deras sekali, jadi kita nggak bisa lewatin itu. Kita harus pegangan tambang ini dan sedikit memanjat di sisi tebing ini. Extreme water sport di Sungai Pangandaran ini menghadirkan pengalaman yang tak tergantikan bagi saya. Perpaduan antara rappelling, canyoning, serta body rafting dengan kedalaman berkisar dari 2 hingga 20 meter benar-benar memacu adrenalin saya. Ternyata Pangandaran memiliki banyak sekali tempat untuk olahraga air yang ekstrim, yang tentunya di setiap spot itu banyak sekali rintangannya. Tapi yang paling penting safety harus diutamakan agar tetap aman. Nah, perjalanan saya hari ini akan ditutup oleh lompat Tarzan atau swing rope. Ikuti jejak saya, jejak batu! Sungai merupakan salah satu sumber daya alam yang selalu menarik untuk menjadi medan petualangan. Beberapa aliran sungai juga menjadi tempat bagi masyarakat untuk menggantungkan kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, sebagian masyarakat Sungai Cisumur biasanya mencari ikan dengan cara yang berbeda dengan nama yang unik juga, yaitu plepet. Dan tentunya hari ini saya bakal ikutan juga. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Baru ujungnya yang kita pasang kita akan masang melintang ke sana. Jadi plepet itu artinya jaring ya? Jaring plepet, jaring waring. Jaring plepet. waring. Oke, jadi ini Kita masukin. Ya. pasang ijib namanya. Ijeb namanya. Ijib. Ini. Jadi ini jebakannya ada selah sekitar sedikit lah, seginilah. Untuk kira-kira ikan-ikan masuk gitu seukuran tangan saya. Jadi gangnya untuk mereka masuk ya. Meskipun terlihat sederhana, ijeb yang berfungsi sebagai pintu perangkap ini tetap efektif dalam menjebak ikan. Wah, sudah terpasang semua ya, Mas? Ya, udah terpasang semua. Sudah panjang sekali dan kalau bisa dilihat di sana tuh ada rawa-rawa. Jadi kalau pas saat ini air sedang pasang, nanti surut ikannya semua datang ke sini. Ya, Oke lah, kita tunggu sampai air turun ya, Mas. Ya. Wah, ini dia udah sampai di titik pemasangan plepet. Ini
Panjang sekali ya, tadi pasangnya 500 meter ya Mas? Iya. Jauh. Semoga sih dapat ikannya banyak ya. Kata Mas Amir ini pasti dapat banyak. Bener nggak Mas? Dapat pastilah dapat. Untuk mengangkat jaring dan melihat hasilnya, kami harus basah-basahan lagi. Cara ini juga bertujuan untuk menghalau ikan supaya terperangkap dan menyangkut di jaring yang sudah terpasang. Oke, ini jaring sepanjang 500 meter nggak bisa langsung kita angkat, jadi kita harus geprak-geprak dulu ikannya biar dia takut dan kita menggiring sampai ke titik akhir. Jadi geprak-gepraknya bisa pakai bambu kayak Mas Amir atau tangan kosong seperti saya gini. Ini ya. Ayo ikan, sana, sana. Wah, pelan-pelan aja. Pelan-pelan ya. Kalau ada talinya nih. Kita masukin ke teropong. Wah. Ini ikannya kecil-kecil tapi lincah sekali dan lumayan banyak ya Mas. Ya, ini angkat yuk. Pegang talinya ya. Ya, Oke. dah. Kita turunin Dilepas. lepas. Ini tarik aja, tarik. Saat kondisi cuaca dan sungai sedang bagus, biasanya nelayan bisa memanen ikan hingga lebih dari 1 kuintal. Berapa itu campur nggak tahu. Ini ikan apa Mas yang paling banyak ini? Yang paling banyak mujair Oh, ini karena mujair ya? airnya air tawar di sini. Oh, ini sungai tawar ya? Iya, Air banyak sungai tawar. Ini yang udah lama masuknya gini, Oh, jadinya ada yang mati. mati juga. Jenis-jenis ikan yang didapat cukup beragam. Masyarakat pun cukup bijak karena hanya ikan yang masuk ukuran konsumsi saja yang diambil. Lumayan. Lumayan lah Mas ya hari ini. Nah, hari ini lumayan banyak lah. Saya juga udah mulai lapar. Mas Amir lapar nggak? Lapar. Penasaran nih, saya mau ngolah hasil pelepetan saya hari ini. Ya Mas? Ya, ya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Siap. Perut semakin lapar. Ini ikan-ikan tangkapan kita mau dimasak olahan khas Cilacap. Namanya brekecek. Berkecek. Brekecek ya. Seperti biasa, saya kebagian urusan ulek mengulek. Mana bumbunya Mas? Nih. Olahan khas Cilacap ini merupakan hidangan ikan yang dimasak dengan kuah pedas. Sebelum mulai mengolah ikannya, terlebih dulu tumis bumbu halusnya. Harum ya Mas, Harum. bumbunya. Pangis. Baru masukin bumbunya aja udah harum sekali. Bikin tambah lapar ya Mas. Iya. Tambah kencot lapangnya. Tidak menunggu lama, ikan pun dimasukkan sambil ditambah air, serai, dan tomat. Nama brekecek berasal dari proses pemasakan ikan yang dimasukkan ke dalam kuah dan dikecek-kecek atau ditumis dengan bahan-bahan lainnya. Mantap banget, ini tuh rasa ikannya manis banget. Mungkin karena masih fresh ya, baru kita tangkap. Jadi rasa freshnya itu benar-benar kerasa. Terus bumbunya itu benar-benar merasap sampai dalam, rasa rempah-rempah dan ada wangi dari serainya juga. Perpaduan yang mantap sekali. Bumbu kuah yang terdiri dari beragam rempah ini merupakan perpaduan yang tepat dan dapat membantu menghilangkan aroma amis dari daging ikan. Sudah bukan rahasia lagi, kalau brekecek sudah menjadi hidangan andalan kabupaten terluas di Jawa Tengah ini. Saya tuh seneng banget kalau datang ke tiap daerah dan merasakan langsung mengolah makanan khasnya seperti brekecek ini. Apalagi ikannya itu kita dapat langsung dan masih fresh banget, tentunya dengan cara yang tradisional dan tidak merusak lingkungan. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Perairan selatan Jawa yang bersentuhan langsung dengan Samudra Hindia menyimpan banyak potensi bahari. Masyarakat yang tinggal di wilayah pesisirnya
masih menerapkan berbagai cara teknik penangkapan ikan yang ramah lingkungan. Nah, kali ini saya dengan Kang Leo dan teman-teman sudah bersiap untuk menuju ke lokasi. Kita akan menangkap ikan dengan cara spear fishing. Lokasinya di Teluk Bantar Panjang, kawasan Cilacap. Nah, untuk ke sana kira-kira 15 menit perjalanan ya, Kang ya. Saya udah semangat sekali nih. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Spearfishing atau berburu ikan dari dalam air dengan senapan tombak khusus sangat bergantung pada kejernihan air laut. Untuk sampai ke spot ideal spearfishing kali ini memerlukan usaha lebih. Nah, hari ini target ikan kita adalah ikan-ikan karang. Dan kalau saya lihat, spear gun ini lumayan besar dan panjang daripada yang biasa saya pakai. Karena ternyata ini untuk ukuran ikan sekitar 8-10 kilo ya, Kang? Ya. Wah, kayak gimana tuh ya? Ini aja udah berat. Gimana ikan-ikannya? Besar. Salah satu keuntungan dari menangkap ikan menggunakan spear gun, penembak dapat memilih sendiri ikan buruannya sesuai kebutuhan. Ikan hasil spearfishing umumnya ikan-ikan penghuni karang. Teknik berburu ikan tertua di dunia ini sepenuhnya mengandalkan kemampuan kita dalam berenang, menyelam bebas, serta menahan nafas selama dalam air. Wah, ini arusnya kencang sekali. Karena gelombang sudah lumayan tinggi ya, Kang? Ya. Tapi kalau dilihat dari visibility airnya sih bagus dari tempat pertama. Nah, kalau saya lihat kemarin banyak ikan-ikannya, Kang ya. Banyak di sini. Tidak hanya harus melawan ombak yang kuat, tekanan air saat menyelam benar-benar menjadi ujian bagi saya. Bukan perkara mudah untuk bisa menemukan dan membidik ikan sasaran. Nggak dapat. Mana Kang Imam? Ini dia. Kang, mana ya? Ini dia. Wah, lumayan besar. Ini ikan apa namanya, Kang? Ikan japu. Ikan japu. Wah, ini dia. Emang ini ikan ada di sini ya, Kang ya. Bentuknya sedengan, pas untuk kita coba. Kemudian rasanya ini luar biasa enak. Terus laku juga di pasaran, makanya ini target kita hari ini. Ikan jetok merupakan jenis ikan yang jarang ditemukan di pasaran. Untuk bisa mendapatkannya harus melalui perjuangan yang tidak mudah, yaitu spearfishing. Tampaknya Dewi Fortuna sedang berpihak kepada kami. Bidikan tombak spear gun kembali mengenai ikan target. Kang Leot dapat jackpot. Mana, Kang? Besar sekali. Strike ya, Kang. Ini ikan apa namanya? Ikan rangkong. Ikan rangkong. Ini yang terbesar tangkapan kita hari ini. Luar biasa. Jadi total yang kita kumpulkan udah banyak ya, Kang, hari ini? Nah, lumayan lah. Boleh nggak saya minta beberapa? Boleh. Oke, ini karena air sudah lumayan tinggi dan gelombang angin pun juga sudah nggak beraturan. Mending langsung aja akan saya olah. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ayo, Kang, ke perahu. Nah, ini ikan rangkongnya sudah dibersihkan dan dibelah seperti ini. Jadi emang harus dibelah karena untuk mempermudah proses pembakaran. Nih kalau bisa dilihat nih, kulitnya tebal sekali loh. Makanya di luar negeri dijuluki leather jacket fish. Ini saya dibantuin Bu Rasi mau bikin bumbu dulu. Udah siap, Bu? Ikan bertanduk yang menyerupai rangkong ini akan dibakar dengan sambal rica-rica. Beragam bumbu sederhana yang telah diulek dioleskan pada daging ikan. Selanjutnya, tinggal letakkan ikan di atas bara pemanggangan. Nah, ini posisi bakarnya memang kulitnya bagian bawah karena kita nggak akan makan juga karena kulitnya terlalu tebal.
Jadi kita tunggu aja seperti ini sampai matang dengan merata. Tidak perlu menunggu lama, daging ikan telah matang merata. Jadi semakin tidak sabar untuk bisa langsung menyantapnya. Daging ikan rangkong ini tebal sekali. Iya. Terus nggak ada rasa amis-amisnya. Bumbunya pun meresap sampai ke dalam, padahal kita bakarnya bagian kulitnya saja. Apalagi ada perasa dari jeruk nipis. Seger banget. Enak ya, Bu? Ayo, Bu, makan lagi yang banyak. Ini masih banyak nih. Di balik tampilan unik dan kulit tebalnya, ikan rangkong ini memiliki daging yang tebal dan padat. Mengonsumsi ikan segar merupakan pilihan tepat setelah berjibaku dengan dinginnya air laut. Mantap ya, Bu. Wah, ini pengalaman saya pertama kali dapetin ikan sebesar ini pada saat spear fishing. Dan luar biasa sekali ya, ternyata ikan rangkong ketika diolah rasanya luar biasa enak, nggak ada amis-amisnya. Memang ya, alam ini telah memberikan lebih, jadi kita harus bersyukur dan terus menjaga kelestarian alamnya agar hasil lautnya pun melimpah. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Bu, abisin, Bu. Sebagai negara maritim, 70% luas wilayah Indonesia merupakan wilayah perairan. Masyarakat pesisirnya pun memiliki beragam cara unik untuk memanfaatkan kekayaan perairan negeri ini. Termasuk para nelayan Cilacap yang masih menggunakan peralatan tradisional khusus untuk memanen udang. Cilacap terkenal sekali akan hasil bahari yang melimpah, dan hari ini saya mau mengikuti aktivitas warga setempat, mau mencari udang krosok menggunakan alat susuran di Sungai Muara Duo. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Habitat udang krosok ini berada di muara yang memiliki kandungan air payau dengan hamparan pohon bakau di sepanjang sisi. Nyurung biasanya dilakukan di perairan muara yang dangkal. Tujuannya supaya lebih mudah mendapat udang buruan serta mempermudah proses mengangkat jaringnya. Nah, ini nih alat nyurungnya, panjang bambu. Ini sekitar 3 atau 4 meter, Mas? 4 meter kurang lebih, dan jaringnya itu lebih panjang lagi karena fungsinya di bagian ujung sana untuk menampung hasil tangkapan kita. Wah, oke lah, ayo kita pasang, Mas. Pemasangan 2 bilah bambu di depan perahu ini berfungsi untuk mendapatkan cakupan yang lebih besar dalam menjaring udang. Pemasangannya harus memperhatikan ikatannya sesuai dan terpasang dengan kuat. Oke, jadi surungan ini sudah dipasang di depan perahu, dibentuk segitiga seperti ini. Dari sana itu lebar sekali, semakin ke atas semakin kecil, dan nanti yang bagian jaring kecilnya akan dibawa sana untuk perangkap udang-udang yang kita tangkap. Cara mendorong inilah yang membuat metode ini dinamakan nyurung. Karena kata nyurung sendiri merupakan bahasa Jawa dari kata dorong. Mas, dorong, Mas. Seru sih, ini kayak kita lagi narik becak ya, Mas. Dan emang target kita hari ini udang krosok. Udang krosok itu memang habitatnya di muara seperti ini, dan waktu yang tepat untuk surung kayak gini tuh waktu dangkal ya, Mas ya. Dan emang ini airnya juga keruh, jadi pas banget tuh. Udang-udangnya nggak bakalan ngelihat jaringnya dan lebih mudah untuk kita menangkapnya. Proses nyurung ini dilakukan lebih dari 1 orang karena harus mendorong perahu dari belakang, serta mengarahkan surungan atau jaring untuk tetap lurus ke depan. Mas Manda, ayo dorongnya yang semangat. Jadi emang yang paling harus kuat tuh yang belakang ya, Mas. Sebenarnya kerjanya lebih keras Mas Manda tuh di belakang sana, karena dia dorong perahu, kita cuman ini nih ngarahin susurannya aja. Ngarahin surungannya.
Setelah berjalan cukup jauh, sesekali kami harus memeriksa hasil tangkapan di jaring surungan. Coba kita lihat ya, hasilnya tadi udah surung lumayan lama. Kira-kira dapet nggak ya? Sampahnya banyak. Sampahnya banyak dan hasil. kurangnya banyak. Wih, udang, ini udang. Kerasanya? Kerosok. Wah, lumayan ya mas. Aduh, aduh keringnya. Wah, ini bergerak-gerak mas. Ini warnanya coklat kemerahan ya mas. Yang menarik perhatian itu ekornya dan kakinya. Itu berwarna sedikit merah. Cara tangkap tradisional ini idealnya dilakukan saat air laut surut. Debit air yang kecil akan membatasi ruang gerak ikan. Momen itulah yang dimanfaatkan nelayan untuk bisa mendapat hasil semaksimal mungkin. Oh, jadi emang kegiatan surung ini nggak cuma dilakukan sekali, apalagi kalau air masih dangkal seperti ini, bisa berkali-kali surung dan hasilnya bisa lebih banyak lagi ya mas. Ini enaknya dimasak apa mas? Dimasak, digoreng mungkin. Digoreng? Iya, pakai tepung ya. Pakai tepung? Iya. Tapi olahan simpel juga pasti enak ya mas? Enak. Boleh nggak saya minta udang krosoknya sedikit? Boleh. Boleh ya? Wah, saya mau coba udang krosok khas Cilacap. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Udang krosok oleh masyarakat setempat merupakan hasil laut penting karena dapat diolah menjadi terasi maupun ebi atau udang kering. Namun kali ini, saya tertarik untuk mengolah udang ini menjadi hidangan khas dari pesisir Cilacap. Nah, ini udangnya sedang saya bersihkan. Dan kita akan membuat olahan yang unik, namanya pelas. Pelas itu semacam pepes ya, Bu? Iya. Pastinya dengan cara yang tradisional dan unik. Untuk membuat pelas udang, bumbu rempah kali ini cukup dominan. Selain untuk memperkaya rasa, tentu saja untuk menutup aroma amis daging udang krosok yang hendak kami olah. Semua bumbu halus selanjutnya dicampurkan dengan kelapa parut dan daun kemangi. Nah, ini nih yang unik. Biasanya kita bikin pelas atau pepes itu kan pakai daun pisang. Sekarang kita pakai pelepah pisangnya. Jadi ini harus campur dulu bumbunya dengan udang, baru kita campur di sini berserta ornamen lainnya. Ibu, boleh kita masukkan ya? Iya. Pelas udang kali ini akan kami olah dengan pelepah pisang sebagai pembungkusnya. Pelepah pisang ini berfungsi sebagai alat pengukus yang menahan uap panas tetap berada di dalam. Sehingga tanpa dibolak-balik, pelas udang krosok tetap bisa matang merata. Udah matang nih Bu, kita cobain ya. Ayo Bu, makan. Harumnya enak banget. Ini bumbunya tuh meresap matang dengan sempurna. Apalagi ada rasa manis dari udangnya karena masih fresh. Kerasa banget ya Bu manisnya. Iya. Di samping rasa lezatnya, semua olahan seafood memiliki kandungan protein yang tinggi. Sehingga untuk mengonsumsinya tidak boleh berlebihan. Wah, nggak kerasa ya, dari tadi nyari udang, hari masih cerah, sampai sekarang sudah mulai gelap dan terbayarkan dengan rasa olahan kita yang sangat nikmat. Dan apalagi di sini tuh sungainya masih asri dan alami, jadi kita mendapatkan hasil baharinya pun masih sangat mudah. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ayo Bu, makan lagi.